pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai judi online. Perlu kalian ketahui yang terjadi sekarang, kemerosotan ekonomi, kemudian tidak berjalannya UMKM, kemudian terjadi inflasi dan deflasi, kemudian rupiah melemah. Salah satu penyebabnya adalah judi online. Kenapa demikian? Perlu kalian ketahui bahwa yang menjadi server judi online yaitu ada beberapa negara yang di wilayah Asia. Salah satunya adalah Kamboja, kemudian Filipina, kemudian Cina, dan lain-lain. Nah, karena server dari judi online adalah negara-negara tersebut, maka perputaran uang itu berada di negara tersebut. Sehingga uang yang kita miliki dari negara Indonesia ini langsung tertransfer ke negara-negara luar. Dan sayangnya itu bukan berupa membeli suatu barang ataupun menggunakan barang yang dapat dikonsumsi. Nah, celakanya lagi, hal itulah yang membunuh UMKM yang ada di negara kita. Misalkan, ketika orang memiliki uang yang termindset di dalam pemikirannya ingin melakukan ataupun ingin bermain judi online, maka orang tersebut menggunakan uangnya untuk berjudi. Namun, andaikan judi online itu tidak ada, bisa jadi orang tersebut beli makanan di tempat UMKM, kemudian beli jajanan di tempat UMKM. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita pada akhir-akhir ini. Dan ini mungkin akan berkelanjutan sampai tahun keberapa kita juga tidak tahu ya. Ada yang memprediksi pada tahun-tahun tertentu, ada yang memprediksi beberapa tahun ke depan masih akan terjadi fenomena seperti ini. Nah, tentunya regulasi ataupun aturan dari pemerintah ataupun kebijakan dari pemerintah ini sangat diperlukan. Baik itu pihak legislatif yang membuat aturan, kemudian pihak eksekutif yang nantinya akan mengeksekusi peristiwa ini, kemudian pihak aparat penegak hukum mulai dari kepolisian dan lain sebagainya harus bersinergi untuk berkolaborasi untuk memberantas yang namanya judi online. Berkat judi online juga banyak terjadi perceraian ataupun kasus kriminalitas yang terjadi di negara ini. Perceraian disebabkan oleh ekonomi, yang mana jika si suami kecanduan judi online, maka ekonomi rumah tangga akan berpengaruh, yaitu ekonomi akan merosot, bahkan meninggalkan hutang yang sangat-sangat banyak. Kemudian perceraian juga dapat terjadi karena perilaku ataupun kejadian judi online ini. Kenapa? Mungkin saja orang yang sudah kecanduan judi online itu melakukan tindak kriminal seperti pencurian yang ujung-ujungnya menyebabkan pembunuhan. Kemudian korupsi besar-besaran terjadi juga, banyak itu yang terjadi korupsi. Ya, pas ditanya ataupun kita tahu kebiasaan orang korup tersebut adalah melakukan judi online. Nah, judi online ini menyasar kehidupan ataupun negara-negara yang dinilai memiliki sumber daya manusia di bawah rata-rata, atau yang biasa netizen istilahkan dengan SDM rendah. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki SDM rendah ataupun memiliki pendidikan di bawah rata-rata itu sangat mudah untuk diakal-akali. Misalkan nanti iklan terbanyak, kalau rekan-rekan ketahui, iklan terbanyak di internet zaman sekarang itu adalah iklan judi online. Berarti pendapatan judi online itu adalah pendapatan yang besar. Logikanya seperti ini, jika suatu perusahaan ataupun jika suatu produk ataupun jika suatu jasa memiliki keuntungan yang banyak ataupun yang lebih, maka uang keuntungannya tersebut
gunakan lagi untuk mengiklankan produk-produknya seperti itu. Nah, keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh judi online tersebut celakanya tidak berefek kepada negara kita. Lain halnya dengan Singapura dan Malaysia yang memang memiliki akses untuk melakukan perjudian, bahkan kasino pun dia memiliki tempat yang memang dilegalkan di negara tersebut. Saya juga pernah ke tempat kasino yang berada di Singapura. Memang pemainnya pemain luar negeri, orang-orang Eropa, Amerika, India. Intinya bukan mungkin ada juga orang dari negara Singapura. Tetapi pendapatan dari tempat kasino tersebut akan masuk ke pendapatan negara Singapura ataupun Malaysia. Walaupun di Indonesia pernah juga zaman dahulu pada saat Gubernur Jakarta ya pada tahun berapa dulu itu kan pernah dilegalkan judi di Jakarta, dan pendapatan judi itu masuk ke negara gitu. Ya gimana pun judi walaupun dilarang, judi itu tetap ada di mana-mana, tetap ada. Nah, ini sangat diperlukan bagaimana pemerintah membijaki peristiwa ini, karena memang ini sangat membunuh ekonomi, sangat mengancam UMKM, kemudian menyebabkan deflasi dan inflasi. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu penyumbang yang menyebabkan kriminalitas itu adalah judi. Nah, menyasar judi online ini memang menyasar negara-negara SDM rendah seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena yang dianggap memiliki SDM rendah itu pasti tergiur dengan keuntungan, tergiur dengan wah ini nanti kalau main di situs ini bisa menang gitu kan, sesuai dengan yang diiklankannya tadi gitu. Padahal kalau orang yang mengerti tentang sistem judi online ini, server ataupun link yang akan kita akses untuk bermain judi itu memang awalnya itu memberi kita keuntungan terlebih dahulu. Misal kita dikasih untuk 5 juta, kemudian nama kita atau username kita itu sudah dicatat mereka gitu. Apabila kita masuk ke link tersebut untuk bermain judi lagi, kita itu akan dimain-mainkan. Orang yang megang server itu bebas untuk memberi kita keuntungan berapa, untuk memberikan kita kerugian berapa gitu. Nah, setelah kita dikasih untung, jadi admin tersebut yang memegang link itu nantinya menyeting keuntungan kita gitu. Malahan bukan jadi untung, malahan kita dirugikan seperti itu. Makanya jangan heran orang yang memiliki SDM, maksud saya negara yang memiliki SDM rendah itu menjadi target apapun ya. Contoh vaksin Bill Gates nanti akan diuji coba di Indonesia. Berarti kan sangat tidak berwibawanya gitu negeri ini. Apalagi pemerintahnya yang langsung menyetujui yang dinamakan dengan misalnya vaksin gitu kan, ataupun hal-hal yang menjadikan rakyatnya sebagai media untuk percobaan seperti itu. Nah, berkaitan dengan judi online tersebut, tidak hanya pemainnya ya, pemain di Indonesia itu tidak hanya orang yang berpendidikan rendah, tetapi banyak juga aparat penegak hukum, TNI. Makanya pimpinan TNI kemarin mengutuk keras apabila ada anggota TNI yang melakukan judi online itu akan diberi sanksi yang sangat tegas. Nah, berarti kan sudah terjadi juga judi online di kalangan TNI gitu. Ya semoga dapat berbenah ya semua instansi, semua aparat penegak hukum untuk bagaimana melawan judi online ini, karena dampak negatifnya itu memang sangat luar biasa. Jika menang pasti foya-foya, melakukan uang untuk party dengan perempuan, kemudian dengan narkoba, ujung-ujungnya seperti itu, karena uangnya uang yang tidak didapatkan dengan sulit gitu. Nah, kemudian banyak juga ASN yang terjerat korupsi pas ditanya oleh penyidik, ya salah satu penyebabnya adalah judi online. Kemarin yang polisi wanita itu membunuh
suaminya yang juga polisi, katanya kan akibat judi juga gitu kan. Nah, ini saya tidak berbicara asbun ya, ataupun asal bunyi, ataupun berbicara tidak memiliki data, tetapi ada datanya gitu. Apalagi saya orang hukum dan saya juga dosen juga gitu, jadi tidak sembarangan berbicara gitu. Nah, semoga pihak yang berwenang, sekali lagi saya tekankan, semoga pihak yang berwenang dapat menyelesaikan peristiwa yang marak terjadi di Indonesia, yaitu judi online. Semua UMKM merasakannya, semua pebisnis merasakan dari dampak negatif judi online ini, dan tidak ada salahnya untuk berbenah lebih cepat. Jadi jangan terlalu inovasi. Selesaikan dulu perkara yang ada di dalam negeri ini, barulah melakukan inovasi. Misal IKN mangkrak, katanya mau inovasi, mau revolusi, IKN dibuat, ujung-ujungnya mangkrak, nggak jelas. Kemudian apalagi food estate, nggak jelas juga. Kemudian makan siang gratis juga nggak jelas, anggarannya besar-besaran, ada yang makanan yang basi lah, yang busuk lah. Kemudian apalagi koperasi merah putih, ini program yang tidak revolusioner, sudah ada zaman-zaman dahulu. Bahkan Muhammad Hatta ataupun Bapak Wakil Presiden kita itu digelari dengan Bapak Koperasi gitu. Makanya jangan inovasi dulu, selesaikan dulu permasalahan yang ada. Misalkan permasalahan yang paling terpublikasi di negara ini adalah permasalahan korupsi. Jangan dihilangkan korupsi, selesaikan dulu korupsi itu. Jika selesai korupsi, maka kepercayaan negara lain untuk berinvestasi ke Indonesia itu semakin tinggi. Barulah selesaikan lagi misalnya korporasi kita yang terlalu berbelit-belit mengurus ini terlalu banyak cabang-cabangnya gitu. Ya cukup, untuk apa kita buat KTP elektronik? Jika menguruskan administrasi harus pakai KK, harus pakai akte, harus pakai ini, ya cukuplah KTP elektronik itu. Berarti KTP elektronik itu hanya KTP yang berbentuk fisik, namun disebut dengan KTP elektronik, kan begitu. Kalau memang KTP elektronik itu tidak lagi berbentuk fisik, kemungkinan walaupun berbentuk fisik, itu kartunya bisa digunakan. Seperti yang kita tap-tap di jalan tol, kita tap-tap di kalau kita naik LRT di Jakarta, naik busway, seperti itu. Ini percuma juga kalau sebutannya eKTP, tetapi masih juga pakai KK, masih juga pakai akte, masih juga pakai itu ini. Seharusnya satu data itu untuk semua gitu. Nah, semoga pertemuan kita pada kali ini merupakan kritik yang sangat membangun. Tidak ada salahnya mengkritik di negara demokrasi, karena di negara demokrasi itu masyarakat cari makan sendiri, namun bebas untuk berbicara. Beda halnya dengan negara komunis yang makan dikasih oleh negara, tetapi kita tidak boleh berbicara yang satire gitu. Atau kita tidak boleh mengkritik pemerintah lebih lanjut. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Saksikan video selanjutnya, ya mungkin kita akan memberikan kritik dan saran untuk negara kita agar negara kita lebih baik. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Silakan berikan pendapat terbaik kalian di kolom komentar.